Perkenalkan, nama saya Christian Kencana, dari mahasiswa Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan ini, saya diberikan tugas untuk mengerjakan tugas yang berjudul Investigating the TCP/IP and OSI Model in Action. Jadi tugasnya ini adalah bagaimana sih kita mengetahui sebuah web dapat bekerja dari dalam server, dan kita tahu nih outputnya seperti apa, dan di dalamnya ini kan pasti terdapat network protokol jaringannya yang bertujuan untuk dalam mengkomunikasikan antara sebuah komputer dari server, dan server balik lagi ke komputer itu tersebut. Jadi kita bisa mengetahui outputnya. Part 1 ini jelasin kita bagaimana sih nih HTTP web itu dapat bekerja. Kita bisa lihat outputnya seperti apa dan inputnya seperti apa di dalam network. Yang kedua ini kita memunculkan bagaimana sih komponen-komponennya berdasarkan sebuah protokol dari TCP/IP sendiri. Oke, langsung aja dimulai. Seperti biasa ini kita ngejelasin bagaimana nih kita mengubah switch from real time to simulation mode. Ini saya sudah merubahnya. Habis itu kita sudah memulai masuk ke real time-nya sudah. Di sini kita memulai pertama itu kita memastikan bagaimana nih event list filter ini bekerja di dalam simulasi panelnya ini. Nah, di sini kita bisa lihat kita disuruh ngubah pokoknya semua modenya ini, istilahnya modenya dari Cisco Packet Tracer sendiri. Karena disuruhnya cuma HTTP, ya udah kita udah mengubah ini HTTP, udah defaultnya. Selanjutnya itu kita lanjut masuk membuka webnya. Di sini Cisco udah sediain lah. Yaitu kita terus masuk ke web kliennya. Pertama, oke. Habis itu lanjut kita melihat ke desktop. Terus kita ke web browsernya. Ini adalah komputernya di dalam web client ini, di komputernya sendiri ini kan adalah simulator ya, jadi simulator network. Jadi kita bisa ngeliat nih ada web browsernya dan segala macam. Kita masuk ke web browsernya. Nah, di sini kita masukin linknya, URL. Langsung kita klik go. Di sini harus kita jalankan dulu ya, biar kita ngelihat nih bagaimana sih pergerakannya, bagaimana dari si komputer ini masuk ke server bakalan balikin lagi ntar ke komputernya. Kalau biar lebih cepat ini kita harus forward, tapi nggak apa-apa, rasa udah cukup. Pertanyaannya bagaimana sih web client ini bekerja, ada perubahan nggak? Nah, di sini kita lihat ada perubahannya ya. Jadi udah muncul yang tadi kita go itu muncul ke web server ini, jadi outputnya. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana sih prosesnya di dalam networknya. Di sini kita lihat nih udah ada event listnya. Klik first the color square box under the event list info. Kita suruh masuk ke dalam simulation panelnya. Ini adalah prosesnya ya. Sebelumnya ini adalah proses-prosesnya bagaimana sih sebuah HTTP paket ini bekerja, dari pengubahan dari web, pengiriman ke server, sampai balik lagi ke komputer gitu. Nanti sebenarnya ini karena masih tipenya kita filternya itu kan masih HTTP, sebenarnya ini prosesnya banyak, nanti akan ada TCP-nya gitu. Kita langsung mulai aja ya ke event listnya yang pertama nih. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua mode. Pertama OSI model dan outbound video details.
di OSI model ini kan layernya itu 7 layer ya. Yang seperti kita tahu emang dari sana emang 7 layer. Ada in layer juga dan out layernya. Di sini karena kita proses yang pertama itu di HTTP-nya ini tipenya adalah kita memasukkan, jadi kita menghasilkan sebuah, kita mengirim request kepada web server dulu terlebih dahulu. Nah, di situ udah habis ini kita lihat what is the text display next layer 7 label. Jadi teks next di layer 7 ini memunculkan model namanya HTTP. Nah, habis itu information listnya ini, yang ini adalah informationnya, adalah HTTP client ini mengirimkan request ke server. Jadi dari klien ini, komputer ini, kita kirim request permintaan ke server. Nah, next layer 4 kita lanjut ke next layernya, layer 4 nya. Layer 4 should be highlighted what is the DST port. Nah, di sini kita kan tahu nih source portnya dan destination portnya adalah 80 dan source portnya itu adalah 1025. Nah, layer 3 habis itu kita lanjut ke klik next layer ya, layer 3 nya. Layer 3 nya itu was destination IP. Destination IP nya tuh ini 192.168.11254. Oke, kita langsung masuk ke outbound-nya. Model outbound di sini penjelasannya lebih detail daripada OSI. Kita habis itu ada pertanyaan nih, apa sih informasi yang ada di dalam IP section? Ini IP section yang ada kita gabungkan dalam OSI ya. Sebenarnya ini adalah bentuknya. Nah, di sini IP ini ngejelasin bagaimana versinya, IHL-nya, DSCP-nya, TL, ID, frag offset. Ini lengkap adalah sebuah bagian dari IP sendiri. Nah, dan sini source IP-nya, destination IP-nya. Source IP ini kita dari komputer ini ya ke destination IP-nya yang itu 254. Dan di OSI model ini bentuknya kayak gini. Jadi layer 3 sama di ini adalah bagian dari IP-nya itu sendiri. Habis itu TCP sectionnya itu information TCP sectionnya ini adalah yang di bawahnya nih. Nah, ini adalah layer 4-nya, berarti layer 4 sama aja kayak di sini isinya. Itu ada source portnya, ada destination portnya, sequence number, acknowledge number, checksum, dia bisa ngecek sum, ada Windowsnya, ada urgent pointer, optionnya. Dari sini nggak ada optionnya ya. Habis itu ada data variable length-nya. Selanjutnya ini adalah apa sih hostnya? Hostnya tuh di bawah ini, ya ini hostnya OSI lokal. Karena kan kita ngasih data, kita mau tahu nih output dari si hostnya ini kan, jadi cuman OSI aja gitu. Nah, habis itu kita udah close, kita lanjut ke yang berikutnya nih, layer proses berikutnya. Dan di sini dia cuma muncul satu layer karena ini bagaimana nih si dalam prosesnya ini ada koneksi, bagaimana nih ada buffer, ada cara pengirimannya, bagaimana dia si fast internet ini muncul. Ya udah, ini habis itu kita lanjut aja. Advanced Windows ya, ini berarti lanjut aja. Ada pertanyaan misalnya comparing the information display in outliers. In layer sama out layers itu bedanya itu, kalau out layers itu di bagaimana yang tadi seperti saya udah bilang, itu out layer itu ke
bagaimana dia masuk membaca data, sementara kalau ini tuh bagaimana dia ngeluarin datanya, malah kebalik. Nah, ini kan melanjuti ke Nah, habis itu kita melanjutin ke selanjutnya nih, yang layer berikutnya. Nah, ini kan ada in layer yang out layer tadi nih, perbedaannya nih. Nah, kalau di in layer dia nerima, nah out layer ini itu dia ngirim. Dia nerima, dia nerima, dia ngirim, dia nerima, dia ngirim gitu. Nah, kita lihat ke di sini nih, di masing in layers ada inboundnya, sementara di out layers ada outboundsnya. Nah, disuruh habis itu kita suruh ngebedain yang outboundnya. Scroll down HTTP response. Nah, habis itu kita mau tahu nih first line in the HTTP message. HTTP datanya berarti mengatakan bahwa koneksi ini sudah tertutup, udah mau ditutup. Nah, habis itu ada pertanyaan lagi nih. Kita klik lagi. Nah, ini kan semua udah berakhir kan di udah berakhir di web client. Jadi dia memunculkan bagaimana semuanya itu berjalan. Oke. Nah, habis itu kita lanjut ke part 2-nya aja, munculin semua bagian-bagian dari protokol. Ini kan masih awalan ya, masih bentuk HTTP. Sekarang kita lihat dari TCP/IP-nya. Ini langsung aja kita show all aja semua. Nah, di sini kita udah munculin semua. Di sini udah kita langsung munculin. Nah, kita lihat first DNS pertama. Nah, di sini di outlier-nya ada DNS. Ada UDP dan IP header. Nah, kita habis itu disuruh ke outbound PDU details-nya. Di sini nih dia nanya nih, what is information is listed in the name in DS query section. Nah, dia nanya berarti namanya variabelnya adalah yang tadi, hostnya adalah OSI lokal. Lanjut yang ke E-nya, what is the value listed the next address. Oh ya, kita sebelumnya klik DNS info. Device-nya kan sekarang ada di web client. Nah, habis itu lanjut kita ke address. Nah, kita langsung ke DNS answer-nya yang menyatakan bahwa addressnya apa sih. Addressnya ya
IP-nya itu sendiri 192.168.1.254. Nah, kita terus cari ke find the first HTTP. Nah, klik yang bawahnya TCP-nya. Nah, kita langsung ke layer 4, highlight layer 4. Nah, dia in the number list directly below the in layer and out layer, what is the information displayed under item 4 and 5. Jadi dia kita mau nggak tahu nih apa sih isi dari informasi yang keempat dan kelima. Jadi mengatakan bahwa TCP ini berhasil berjalan. Lalu yang kelima yaitu berarti device ini bisa dapat berdiri sempurna, dapat berjalan sesuai kebutuhan. Nah, di sini berarti TCP ini berusaha dapat mengelola koneksi, dapat menghubungkan dan mematikan koneksi sesuai dengan event yang lagi berjalan. Dan yang terakhir ini adalah kita lihat ke TCP terakhirnya. Karena ini kan prosesnya ada banyak. Jadi kita langsung ke TCP-nya yang lastnya. Kita ke layer 4. Nah, di sini mengatakan bahwa di dalam in layer dan out layer, tujuan dari event ini adalah memutuskan koneksi yang udah berjalan karena kita udah dianggap ini udah selesai gitu. Pengiriman dari komputer tadi, kita kan konsepnya membaca bahwa dari komputer ini kita ngirim ke server balik lagi. Nah, di sini berarti tandanya di dalam komputer ini udah stop, di dalam web client ini udah stop. Connectionnya ini tadi kan yang establish itu udah lagi berjalan, sedangkan ini kita mau nyetop koneksinya seperti itu. Nah, ini gak ada outliernya karena kita bagian untuk menerima, bagian akhirnya adalah menerima, begitu. Jadi inti dari soal ini adalah bagaimana sih kita mengetahui nih sebuah web dapat berjalan. Kita masuk ke jadi gini, konsepnya adalah kita sedang membuka website yang ada di server dengan cara kita send dulu nih, kita minta nih requestnya. Kita meminta request kepada server. Server bakalan ngasih info intinya. Dan kita udah mengetahui info itu, kita bakalan disuruh mengirimkan protokol TCP IP kita. Jadi kita ngirimin address kita, portnya dan sebagainya masuk ke dalam server, dan server bakalan ngeproses data itu, semua informasi itu mengirimkan lagi ke dalam komputer tadi, web clientnya yang sudah meminta tadi, yang sudah di request alamatnya, addressnya gitu. Dan inilah proses-prosesnya, dari meminta DNS, masih meminta DNS, dan berubah menjadi TCP, sehingga meminta lagi HTTP, dan diproses balik lagi dari server balik lagi ke komputer, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah komputer ini akan
mengetahui semua bagian web di dalam server. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa web ini bekerja di atas sebuah jaringan yang tersusun atas TCP/IP, dan ini adalah bagian sebuah layer OSI yang tersusun atas layer-layer yang bekerja di dalam setiap eventnya atau setiap prosesnya yang tadi. Jadi di dalam setiap proses ini akan adanya juga out layer dan in layer gitu. Jadi intinya seperti itu. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.